Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri. Tentunya tema kali ini masih membahas terkait dengan larangan Ketua RT RW untuk menjadi tim ses atau tim sukses. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Supraman dan juga Bang Bilensori terkait dengan larangan yang memang tidak diperbolehkan gitu ya bagi perangkat desa maupun kelurahan yang sudah disebutkan untuk menjadi tim sukses. Nah mungkin kalau dari Bang Bilensori sendiri melihat sebetulnya dengan adanya larangan pasti juga ada sanksi gitu yang diberikan. Sejauh ini seperti apa mungkin melihat dari pantauan masyarakat? Ya kalau untuk tingkat desa tadi sama kepala desa dan perangkatnya itu kan sudah jelas kan diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 itu kan. Mulai dari administratif termasuk juga sanksi, kalau administratif itu kan pemberhentian, kalau pidana itu kan ada pidananya di sana kan. Nah tadi yang karena fokus kita RT dan RW ini, di samping Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan juga lembaga adat desa itu yang terkait dengan pembentukan di bawahnya, yang dilarang untuk kemudian menjadi berafiliasi ke partai politik ataupun menjadi anggota partai politik. Nah, karena partai politik ini kan politik praktis, otomatis RT RW ini kan dilarang juga terlibat dalam politik praktis kan, karena syarat menjadi perangkat itu tidak boleh menjadi anggota partai politik. Nah, kalau kemudian jadi tim ses, tentu ini dikembalikan lagi kepada peraturan tadi. Tapi di Permendagri itu, selama yang sejauh yang saya baca dan saya pelajari, di Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu tidak mengatur mekanisme sanksi, kan? Nah, makanya ada turunannya. Karena sepanjang yang saya baca tidak ada sanksinya, kan? Makanya itu diturunkan kepada kepala daerah dalam bentuk peraturan wali kota ataupun kemudian peraturan bupati ataupun peraturan gubernur. Nah untuk peraturan, kalau karena kita bahas di tingkat kota, tentu Pak RT lebih paham kan karena tentang perwal mengatur mekanisme sanksi, apakah sanksi itu kemudian teguran ataukah sanksi itu kemudian pemberhentian dari RT, dari RW kalau terlibat menjadi tim sukses. Nah dari RT, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, saya pikir harus meningkatkan sosialisasinya. Karena masih banyak teman-teman kita juga yang mereka, ini yang harus diantisipasi kan. Mereka yang kemudian misalkan ditawarkan dari caleg untuk menjadi tim pemenangannya, atau kemudian membagikan uang ke masyarakat untuk yang menjadi, tadi kita sebutkan menjadi sasaran strategis dari para peserta pemilu gitu. Jadi membagikan uang tingkat RT, dan juga bisa jadi juga RT ini menjadi orang yang aktif menemui calegnya, udah biar kita yang membantu membagikan dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi sasaran sosialisasi KPU. Saya nggak tahu juga apakah Pak RT dan Pak RW ini mungkin sudah ada sosialisasi atau belum ada, atau ada tapi nggak terlalu masif, nah, sehingga nggak menjangkau semuanya. Nah, harapan mungkin kita boleh ke Bilensori juga, Bang, berkaitan dengan ini. Ya, maksudnya Bang Supraman, sorry. Ke Bang Supraman boleh disampaikan nih, terkait dengan sanksi tadi, apakah memang ada dari kota ataupun Perwal, dari Perwal ini sendiri yang menerbitkan berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada ketua RT ataupun RW yang memang melanggar dari aturan itu? Jadi kalau di Perwal 9 tahun 2023 itu di pasal 22 tadi, itu jika ada ketua RT RW yang berpolitik praktis dan itu dapat dibuktikan, maka camat berhak untuk memberhentikan. Ada pemberhentian dari camat. Dari camat untuk memberhentikan. Karena yang meng-SK-kan RT RW itu adalah camat. Jadi kan kami itu ketika ketua RT RW itu terpilih, maka mengusulkan usulan untuk dilantik lewat kelurahan, dan yang meng-SK-kan adalah dari kecamatan. Dan camat berhak untuk memberhentikan. Nah, di Perwal 9 itu ada disebutkan di pasal 22 itu. Kalau untuk sanksi pidana sendiri, apakah juga ada termasuk di sana? Kalau untuk sanksi pidana, mungkin kalau secara khusus bagi ketua RT RW yang berpolitik praktis itu saya lihat belum ada, Mas. Cuma
mungkin untuk sanksi pidana ini lebih kepada jika dia itu betul-betul terbukti menyebarkan money politik misalnya kan. Terbukti dan ada saksi, maka mungkin pidana. Karena kan hal-hal seperti itu Bung Meliar Zohri tahu itu di negara kita tidak diperbolehkan. Oke, nah tadi juga disampaikan oleh Bung Meliar Zohri terkait dengan mungkin sosialisasi dari penyelenggara, salah satunya dari KPU gitu ya. Sejauh ini seperti apa nih mungkin dari Bang Suprapan? Jadi kalau sekarang itu kami ketua RT RW ini sedang disibukkan itu untuk pembentukan KPPS. Jadi kan karena tinggal sekitar 2 bulan lagi menuju Februari itu, mayoritas ketua RT RW ini diminta untuk menjadi petugas KPPS di TPS masing-masing kan. Jadi kami ada gabungan 2 RT menjadi 1 TPS, ada gabungan 3 RT menjadi 1 TPS. Nah, sosialisasinya itu sebenarnya kalau oleh dari KPU-nya memang bisa dikatakan minim ke para ketua RT RW, tapi perpanjangan tangan dari KPU itu mereka ada petugas Pantarli dan petugas PPS dan PPK di PPK di kecamatan, PPS di kelurahan kan. Nah, para petugas di tingkat PPK dan PPS inilah yang mendatangi kami RT RW mensosialisasikan terkait pemilu kan. Nah, kalau memang untuk sosialisasi juga sudah boleh jalan, maksud dari PPK dan juga PPS gitu ya, langsung terjun ke masyarakat. Nah, yang saya lihat ini sosialisasinya itu memang jalan terkait pendataan ya. Pelaksanaan pemilu dan pendataan. Akan tetapi untuk sosialisasi KPU ini terkait calon, saya lihat itu nggak ada. Oke, belum ada. Kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih di tema yang sama terkait dengan larangan RT RW untuk menjadi tim ses. Kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Perendo.